Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuriddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Dan tidak lupa pula mari kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Lingkungan Pendidikan Islam Perspektif Hadis yang beranggotakan pertama Filsuf Akmal dengan NIM 2120256, 2 Urfah Islamiyah NIM 2120255, ketiga Dewi Noviana dengan NIM 2120270, dan terakhir saya sendiri Ali Nizar Zulmi dengan NIM 2120272. Materi pertama, sanad dan matan hadis. A. Lingkungan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu halal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tungtajul bahimatan jam'ah hal to'isuna fiha minna jada'a hathumma yukulu Abu Hurairatan radhiyallahu anhu fitratallahi lati fataron nasa alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika tainul qayyim. C. Pengaruh lingkungan teman. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inama mathalul jalisi solihi wa jalisi su'i kama mila miski honafihil kiri faha milu miski imam mayyuhdika wa ima ang tabta haminhu wa ima ang tajida minhu rihan thayyibah wa nafihul kiri ima ayyuhriking thiyabak wa ima ang tajida minhu rihan mungtaninah. Makna mufradat. Maulud yang artinya dilahirkan, fitrah yang artinya fitrah, an Yahudina yang artinya Yahudi, Yunassirona artinya Nasrani, ya Majusina artinya Majusi. Terjemah hadis. A. Lingkungan keluarga. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang anak Adam melainkan dilahirkan atas fitrah atau Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Bagaimana seekor binatang yang melahirkan seekor anak? Bagaimana pendapatmu? Apakah didapati kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. B. Lingkungan masyarakat. Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. C. Pengaruh lingkungan teman. Artinya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman soleh dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu, atau ada kalanya kamu membeli daripadanya, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu, dan ada kalanya kamu mendapat bau busuk daripadanya. Hadis muttafaq alaih. Kandungan hadis yang menerangkan lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. Hadis di atas menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa status bersih, suci, dan Islam baik anak orang muslim ataupun orang non-muslim. Kemudian orang tuanya lah yang memelihara dan memperkuat keislamannya, atau bahkan mengubah menjadi tidak muslim seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang dibandingkan dengan faktor-faktor pengaruh pendidikan Islam. Kemudian orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan mendidik anaknya. 2. Lingkungan masyarakat. Pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, masyarakat jugalah ikut menyediakan tempat pendidikan seperti perpustakaan, sekolah, kebun binatang, dan sebagainya. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Di samping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali, antara lain seperti aspek alami industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. 3. Pengaruh lingkungan teman. Dalam hadis di atas diungkapkan dengan kata al-jalis, artinya teman duduk dimaksudkan bukan teman dalam duduk saja, tetapi dalam segala hal, baik teman duduk maupun berdiri, teman seia atau sekata, atau teman akrab. Sebagian ulama mengartikan kata al-jalis dengan teman mujalasah, duduk berbincang-bincang. Menurut Muhammad Utsman Nayati, selain orang tua, teman atau orang terdekat juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku anak, terutama pada masa remaja. Teman sangat berarti bagi setiap manusia, juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada yang buruk berubah menjadi baik setelah berteman dengan orang baik. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang pada awalnya baik kemudian berubah menjadi buruk setelah bergaul dengan teman yang buruk. Analisa hadis. Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Khalaqa al-insana min alaq bukan hanya diartikan sebagai menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang berdempet di dinding rahim, akan tetapi juga dapat dipahami sebagai diciptakan dinding dalam keadaan selalu bergantung kepada pihak lain atau tidak dapat hidup sendiri. Dari hal itu dapat dipahami bahwa manusia dengan seluruh perwatakan dan pertumbuhannya adalah hasil pencapaian dua faktor, yaitu faktor warisan dan faktor lingkungan. Faktor inilah yang mempengaruhi manusia dalam berinteraksi dengannya semenjak ia menjadi embrio hingga akhir hayat. Kemudian lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi terselenggaranya suatu pendidikan sangat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Demikian pula dalam sistem pendidikan Islam, lingkungan harus diciptakan dengan sesuai
karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan dan sangat berpengaruh besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun seorang anak tinggal dalam suatu lingkungan, disadari atau tidak, lingkungan tersebut akan mempengaruhi anak tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.